Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menolak. Saudara-saudara, di dalam kisah Nuh, Tuhan bukan hanya berniat menyelamatkan keluarga Nuh saja, tetapi juga Tuhan ingin orang-orang lain juga yang mau masuk ke dalam bahtera. Namun ternyata mereka menolaknya. Kejadian 6 ayat 8 menuturkan seperti itu. Jadi Tuhan tidak hanya berniat menyelamatkan keluarga Nuh saja. Ya. Pada zaman Nuh, orang sibuk makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai tidak mempedulikan keselamatan dalam hidupnya. Maka dalam Alkitab Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5. Tentu Nuh sudah berusaha mengajak orang-orang untuk ikut proyek penyelamatan ini, tetapi ternyata tidak ada yang mau. Dikatakan pula di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 bahwa Tuhan dengan sabar menantikan mereka untuk bertobat, sementara Nuh membuat bahtera. Ya, jadi bertahun-tahun Nuh memberitakan kebenaran atau seruan pertobatan, dan Tuhan dengan sabar menunggu orang-orang itu atau mereka untuk mengubah hati agar ikut proyek keselamatan bersama Nuh. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati, sehingga Tuhan membinasakan mereka semua. Jadi penolakan manusia pada zaman Nuh tentu bukan rekayasa Tuhan, ya, atau Tuhan telah membuat mereka tidak dapat menerima pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahtera itu adalah jalan keselamatan agar keluarga Nuh dan semua orang yang mau masuk ke dalam bahtera tersebut terhindar dari malapetaka. Bahtera itu adalah kasih karunia Tuhan untuk manusia pada waktu itu. Sayang sekali mereka menolaknya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengubah hati seseorang secara mistis, sehingga membuat seseorang tiba-tiba dapat menerima atau tiba-tiba dapat menolak pemberiannya. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi semua orang tanpa diskriminatif. Kalau ada orang yang menolak apa yang disediakan dan diberikan Tuhan kepadanya, itu adalah resiko dan tanggung jawab akibat dari pilihannya. Ya, fakta mengenai kisah Nuh ini penting bagi orang percaya di zaman Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memunculkan fakta ini dalam pengajarannya, ya, melalui Lukas 17 ayat 26 dan 27. Tuhan Yesus menunjukkan pola hidup manusia akhir zaman yang sama seperti manusia pada zaman Nuh. Ini mengerikannya, yang tidak memedulikan keselamatan jiwa. Ya, dalam pernyataan Tuhan Yesus jelas tertulis, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Pernyataan Tuhan ini jelas menunjukkan kesejajaran keadaan manusia pada zaman Nuh dengan zaman kita hari ini. Hal tersebut sama dengan Tuhan yang juga memberi kesempatan manusia hari ini untuk bertobat dan diselamatkan, ya. Jadi Tuhan dengan sangat serius berusaha menyelamatkan manusia agar tidak binasa. Tuhan tidak hanya berusaha menyelamatkan sebagian manusia dengan memberi kasih karunia kepada sebagian orang dan mengunci mereka supaya tidak dapat menolak kasih karunia-Nya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Memang faktanya sebagian besar, ya, manusia itu menolak. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hari ini memang memiliki kesempatan dan hak untuk menolak anugerah. Kebinasaan itu bukan penentuan Tuhan, melainkan pilihan masing-masing individu. Jadi kegagalan sebagian besar bangsa Israel, ya, untuk mencapai tanah Kanaan pun bukan karena kesalahan Tuhan. Juga bukan karena memang sebagian dari antara mereka ditentukan Tuhan untuk gagal mencapai tanah Kanaan.
Jika Tuhan bertindak demikian, berarti Tuhan kejam, ya, dan jahat bagi mereka yang ditentukan tidak sampai di tanah Kanaan, ya, sebab mereka telah susah payah keluar dari Mesir dan bermimpi bisa memiliki sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu, serta tidak dalam penindasan bangsa lain. Ya, ia bukan saja pasti tidak mengupayakan kecelakaan bagi umat pilihannya, tetapi ia juga tidak akan membiarkan mereka celaka. Jadi kalau ternyata pada akhirnya ada sebagian bangsa Israel yang gagal mencapai tanah Kanaan, hal itu disebabkan oleh keputusan dan pilihan mereka sendiri. Maka di dalam Ibrani 3 ayat 7-11 dikemukakan bahwa bangsa Israel mengeraskan hati, tidak mau taat kepada Allah walaupun sudah 40 tahun mereka melihat, ya, perbuatan ajaib yang luar biasa dari Tuhan, ya, dan Tuhan dengan sangat penuh perhatian telah menuntun mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan mereka sampai tanah Kanaan disebabkan karena mereka keras kepala dan tidak tunduk kepada Tuhan. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan berfirman bahwa semua itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang itu, ya, yang hidup di zaman sekarang ini juga. 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12, ya. Jadi dalam hal ini jelas sekali firman Tuhan menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel tersebut, khususnya kegagalan sebagai bangsa Israel sampai tanah Kanaan, menjadi gambaran kehidupan orang percaya dalam mencapai kerajaan surga. Kalau ada sebagian orang Kristen keras kepala dan tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, seperti bangsa Israel tidak tunduk, Tuhan tidak akan mengizinkan mereka untuk masuk kerajaan surga. Demikian pula dalam kehidupan manusia pada umumnya, apakah seseorang pada akhirnya sampai ke kerajaan Bapa atau di langit baru dan bumi yang baru atau tidak, bukanlah ditentukan oleh Tuhan. Sekali lagi, ini satu pilihan, ya, atau satu keputusan dari manusia itu sendiri, keputusan dari Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Jadi ketika ia menginginkan semua orang berbalik dan bertobat, ya, tetapi kalau manusianya menolak bertobat, Bapak, Ibu, dan saya menolak bertobat, Tuhan tidak memaksa kok seseorang untuk berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki kegagalan bagi orang percaya memang, ya. Hal itu dapat kita melihat dari contoh Nuh dan perjalanan bangsa Israel. Maka kiranya kita segera bertobat dari keras kepala dan kelalaian kita atas keselamatan. Jadi kita sudah tidak boleh ceroboh. Bapak, Ibu, dan saya jangan ceroboh. Karena apa? Karena waktu kita sangat terbatas. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.